Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua atau kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan secara jasmaniah dan rohaniah. Artinya apa? Kita selalu bahagia, ya. Intinya bahagia. Nah, Bapak yang Bapak sayangi, Bapak berharap kalian semakin hari semakin senang dalam mengikuti pembelajaran, agar pembelajaran yang diberikan mudah kalian pahami dan bisa kalian kembangkan. Bapak berharap pendidikan yang kita jalani adalah pendidikan yang menyenangkan berdasarkan keinginan kalian sendiri atau passion dari diri kalian sendiri. Bukan harus kita paksa sana paksa sini baru mau belajar, tapi kalian punya keinginan bahwa aku harus jadi ini, dan untuk menjadi ini aku harus begini. Jadi dengan cara itu Bapak yakin kita semua akan mencapai atau menggapai cita-cita yang kita harapkan. Karena Bapak sekalian, pada minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang tugas kita, itu pengisian posisinya bagaimana, kemudian agen bagaimana, berangkat darinya bagaimana, dan tujuannya juga bagaimana. Karena Bapak masih dengan materi yang sama, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada kalian mengisi data bongkar apa gitu ya, kemudian muat apa, dan berapa biaya bongkar muatnya, kemudian totalnya berapa, kemudian berapa yang terbesar, berapa yang terkecil, dan berapa rata-ratanya. Karena Bapak kalau mengerjakan dari HP sudah full Bapak share cara kerjanya, tapi untuk pengisian atau pengerjaan dari komputer atau laptop hari ini akan Bapak coba jelaskan kembali. Nah, Bapak, bagaimana cara mengisi bongkar ya? Bongkar kalau kita lihat tabelnya ya, ini tabel 3 ya, bongkar. Kita lihat tabelnya, dasarnya itu ke bawah. Kalau ke bawah berarti rumusnya harus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, dasarnya apa ya. Kalau berangkat dari Surabaya, katanya berangkat dari Surabaya, berarti dasarnya adalah F ini ya, sampingnya, karena kita mengisi di H4 berarti dasarnya adalah F4. Klik F4-nya, kemudian pisahkan ya. Kemudian mana tabel array-nya? Tabel array-nya itu nih, tabel bongkar nih. Kita blok, kemudian kunci Fn, F4 atau F4. Pisahkan lagi. Kolom keberapa dia yang mau dibaca hasilnya? Kolom kedua dari tabel ini, yaitu kolom pertama berangkat, kolom keduanya bongkar. Berarti bongkar apa kan gitu tadi, berarti kolom kedua. Oke. Kemudian selesai. Ya. Perhatikan, ini tinggal kita tarik ke bawah. Benar tidak kalau berangkat dari Medan bongkarnya pasir kuarsa? Ya. Kalau berangkatnya dari Medan, yang dibongkar adalah pasir kuarsa, Medan pasir kuarsa. Benar tidak kalau dari Belawan, kalau yang dibongkar adalah Gibson? Ya, Belawan Gibson. Belawan Gibson. Benar ya. Berarti sudah selesai untuk bongkar. Kemudian muat. Muat kalau kita lihat dasarnya juga ke bawah, bukan ke samping ya. Kalau contohnya muat, kalau dia dari Singapura, tujuannya Singapura, maka yang dimuat nanti di Singapura apa? Semen. Kalau tujuannya di Pekanbaru, yang dimuat di Pekanbaru apa? Kertas. Nah, jadi rumusnya juga sama dengan, kalau ke bawah berarti iya, VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, tujuannya mana,
pisahkan blok tabel array-nya, kunci Fn F4 atau F4 ya. Kemudian kolom keberapa? Kolom kedua. Jika benar atau jika salah 0, enter. Benar tidak kalau tujuannya Singapura, yang dimuat di Singapura nanti semen. Singapura semen, benar. Kita cek ke bawah. Kertas, kalau Pekanbaru kertas. Kalau Pekanbaru kertas, benar ya. Kalau Padang pupuk benar. Nah, biaya bongkar muat. Biaya bongkar muat kalau kita perhatikan juga ya, biaya bongkar muatnya ini tabelnya. Juga VLOOKUP. Kenapa? Pelabuhan 1, pelabuhan 2-nya ke bawah semua. Berarti ini dasarnya adalah pelabuhan. Dasarnya pelabuhan adalah C ya, dasarnya C. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, berarti dasarnya pelabuhan. Kita klik pelabuhan, kita pisahkan blok tabel array-nya, kunci, kemudian ini kan biaya bongkar muat, berarti ada 2, berarti satu-satu kita kerjakan. Bongkarnya mana? Kolom kedua, 2 bisa 0, tambah lagi ya, karena biaya bongkar muat tambah VLOOKUP buka kurung, kembali lagi ke dasarnya C, pisahkan blok lagi tabel array-nya, kunci lagi, kemudian ini kan muatnya kolom ke-3, pisahkan 0. Bentar. Ini kenapa kedua, lalu yang ini kenapa ketiga? Kan kita mau tambahkan biaya bongkar tambah biaya muat. Jadi biaya bongkar itu kolom kedua, biaya muatnya adalah kolom ketiga. Jadi biaya bongkar tambah biaya muat sama dengan, itulah biaya bongkar muat, kita enterkan. Ini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Kalau secara manual boleh kita buktikan. Kalau dari pelabuhan 2, biaya bongkarnya adalah 500. Kemudian biaya muatnya adalah 650. 500 tambah 650, 1.150. Berarti benar. Lalu kita kerjakan yang di bawah. Total biaya bongkar dan muat sama dengan ya, sum. Buka kurung, blok. Sum itu sama dengan summary, total ya, total. Kita blok semuanya, enter. Selesai. Untuk yang mencari total nilai biaya bongkar dan muat terbesar, berarti maksimum, max, blok ini saja, hanya biaya bongkar muat ini, jangan hitungkan totalnya ya, enter. Terkecil berarti min, blok, enter. Rata-rata sama dengan average. Blok lagi. Enter. Selesai. Nah Bapak, ini tugas kita ya. Ini tugas kita, berarti sudah selesai. Kita kerjakan semuanya untuk penghitungan posisi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak. Bapak berharap kalian dapat membedakan kalau dia dasarnya ke bawah seperti ini, kode kapalnya ke bawah semuanya, berarti VLOOKUP, vertikal lookup. Sedangkan kalau ke samping ini berarti dia HLOOKUP ya. Kalau ke bawah VLOOKUP, kalau ke samping HLOOKUP. Kemudian ada total, ada sum, mana yang mau ditotalkan itu yang diblok. Rank-nya ya, rank yang mau ditotalkan atau area yang mau ditotalkan itu yang harus diblok. Kemudian untuk terbesar itu maksimum ya. Jadi diblok setelah sama dengan max, buka kurung, rank-nya itu diblok lagi. Mana area yang mau dicari yang terbesarnya. Min juga sama ya, setelah sama dengan min, buka kurung, blok rank atau area yang ingin dijadikan dasar mencari nilai terkecilnya. Rata-rata juga begitu ya, nilai rata-rata juga begitu, sama dengan average ya, average
Lalu kemudian blok rank atau area yang ingin dicari nilai rata-ratanya. Nah, Bapak, semakin kalian sering mengulanginya, Bapak yakin akan semakin paham kalian, ya. Semakin kalian sering mengulanginya, Bapak yakin akan semakin paham kalian. Dalam Microsoft Excel, dalam VLOOKUP, HLOOKUP ini, yang perlu kalian perhatikan adalah kesesuaian pengetikan. Andai kata di sini kalian bikin SS1, dia tidak akan terbaca. Kenapa nggak terbaca, Pak? Karena di sini dasar tabelnya adalah SSI. Kita buktikan, ini Bapak ganti sudah SS1. Lihat, NA semuanya. NA semuanya. Kenapa NA, Pak? Karena di sini SSI, sedangkan di sini kalian bikin SS1. Itu sebagai contohnya. Jadi, pengetikan itu harus benar-benar sama. Ya, harus benar-benar sama. Jangan ada yang salah hurufnya. Ketika ada kesalahan pengetikan, maka akan salah di hasilnya. Itu konsepnya dalam rumus matematika atau formula-formula lainnya. Begitu untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak yakin kalian semua jika mau mencobanya pasti mudah untuk memahaminya. Selamat belajar, dan jika ada pertanyaan boleh kalian tinggalkan di kolom komentar ya, di kolom komentar, atau silahkan japri Bapak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.